Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulaikan lagi aktivitas yang ada, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas segala pertolongan, pemeliharaan, penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Baik kami dalam kondisi sehat, kuat, atau barangkali di antara kami yang dalam keadaan sakit, lemahan tubuh. Apapun itu Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Sebab itu kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Kami boleh mengerti maksud firman Tuhan, rencana Allah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Kita beberapa hari ini membahas tema tentang kasih. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak mementingkan atau memegahkan diri dan tidak sombong. Dan pada pagi ini, ya, kita akan melihat renungan variasi dari penjabaran kasih itu, ya, khususnya sub tema pada pagi ini adalah kasih itu tidak cemburu, ya. Judulnya adalah cemburu yang positif dan cemburu ilahi. Kita buka di dalam ayat pokok 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki yang membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ya, jika kita membahas tema ini, ya, memang ya sederhananya dia kasih itu tidak cemburu. Tetapi kenapa Paulus menggunakan istilah ini, ya, dan ditegaskan dengan cemburu ilahi, ya. Nah, kita pernah mendengar, ya, bagaimana kisah dari seorang hamba Abraham yang bernama Eliezer. Bagaimana hamba Abraham ini ditugaskan untuk mencari seorang perempuan suci yang akan dijodohkan dengan anaknya Ishak, ya. Dan Abraham menugaskan Eliezer untuk tidak pergi kemana-mana, tapi pergi ke kerabat dari istrinya yang bernama Sarah, ya, yaitu Laban. Nah, berangkatlah Eliezer, ya, dan tentunya kita tahu dalam cerita itu bagaimana Eliezer sudah berdoa bahwa kalau ada wanita yang membantunya, memberinya minum, bahkan menyiapkan minuman untuk keledai-keledainya, maka itu adalah tanda bahwa itulah perempuan yang akan dijodohkan dengan Ishak, anak dari Abraham. Singkat cerita, ya, itu terjadi dan itu adalah Ribka. Dan kemudian Eliezer bertamu di rumah Ribka. Kemudian Eliezer memberikan, ya, persembahan-persembahan untuk keluarganya Ribka. Jadi dalam hal ini, ya, Paulus mencoba menempatkan diri, ya, di dalam bahasan-bahasan yang saya coba baca dalam literatur, ya, bahwa Paulus, ya, atau dikenal oleh orang Yahudi Rabi Saul, menempatkan dirinya seperti seorang hamba Abraham, yaitu Eliezer, yang akan mempertunangkan seorang perawan suci, ya, kepada Ishak. Inilah penggambaran yang digunakan oleh Rasul Paulus. Dan Paulus pada saat itu, ya, sedang menghadapi tantangan bahwa jemaat yang dia layani pada surat yang kedua ini
masih memiliki tantangan, khususnya nabi-nabi atau rabi-rabi palsu yang mencoba menyesatkan umat-umat Tuhan, ya. Dan dalam hal ini kemudian dalam suratnya yang kedua, Paulus mengingatkan melalui perumpamaan ini bahwa Paulus cemburu secara ilahi karena mempertunangkan jemaat Tuhan itu seperti membawa seorang perawan suci kepada seorang laki-laki, yaitu Kristus. Dan kita tahu bahwa kita bukan ditebus dengan emas dan perak sebagaimana yang dilakukan oleh Eliezer kepada keluarga Ribka, tetapi kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Jadi dalam konteks inilah kemudian Paulus mengingatkan, ya, kepada jemaat yang ada melalui surat kedua di Korintus ini, bahwa ini seperti perumpamaan, ya, mempertunangkan kepada seorang laki-laki, dan ini bukanlah ditebus dengan harta benda yang fana, tetapi betul-betul ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus sendiri. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ya, dalam konteks cemburu ilahi ini, ya, Paulus ingin jemaatnya itu bersungguh-sungguh dan tidak mau dipalingkan, ya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, berusaha untuk tidak dipalingkan, ya, perhatiannya, fokusnya hanya kepada Kristus. Jadi memang peran dari nabi-nabi palsu, ya, pengajaran-pengajaran palsu yang mencoba merasuki pemahaman ataupun merasuki melalui ajaran-ajaran yang salah, itu mencoba menarik perhatian jemaat yang sudah percaya ditebus dengan darah Yesus. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ya, dalam hal ini Paulus cemburu agar jemaat tidak disesatkan oleh para guru palsu yang berusaha memalingkan mereka dari Kristus. Poin yang kedua, ya, dalam hal ini kalau kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat 14, di situ betulnya ingin mengatakan bahwa cemburu Allah itu adalah untuk melindungi umatnya. Tuhan tidak rela umatnya mengikuti gaya hidup bangsa Kanaan yang jahat dan bejat. Dalam konteks Keluaran 34 ayat 14. Dalam konteks Korintus, ini adalah kota yang betul-betul berkembang dan maju secara ekonomi, ya, di Yunani. Dan Korintus ini, ya, begitu luar biasa ekonomi, sehingga pada saat itu memang gaya hedonisme yang dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat kota yang ada di Korintus itu yang tidak ingin, ya, kemudian menyeret perhatian, dan Allah tidak rela umatnya itu, ya, diseret oleh gaya hidup seperti bangsa Kanaan, gaya hidup hedonisme seperti yang ada di Korintus, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita tahu itu terjadi di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya, ya, pertunangan antara jemaat Kristus dengan Kristus sebagai mempelai pria nantinya, itu dasarnya adalah penebusan yang mahal melalui darah Yesus sendiri. Dan kita pada saat ini, kita berusaha bersungguh-sungguh supaya dengan penebusan yang mahal ini, ya, fokus kita tidak dipalingkan kepada hal-hal yang ada di sekitar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di akhir zaman ini. Biar kita sungguh-sungguh mengarahkan fokus kita hanya kepada Kristus saja yang nantinya akan menjadi mempelai pria.
Dan dalam perumpamaan lainnya, ya kita tahu ada perumpamaan 5 darah yang bijak, 5 darah yang bodoh, dan banyak perumpamaan-perumpamaan yang kesemuanya itu mengarah kepada keberadaan kita, umat Allah, sebagai perempuan yang harus menjaga kesuciannya menjelang penyatuan pernikahan dengan mempelai pria, yaitu Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih Allah itu boleh sungguh-sungguh menguasai kehidupan kami. Fokus kami, arah kami hanyalah kepada Kristus. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami mampu menjaga kehidupan kami ini semakin lama, semakin hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.